Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Angkatan yang Jahat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perilaku orang-orang yang Yesus jumpai bermacam-macam. Ada orang yang tergila-gila dengan Yesus, seperti Zakheus yang sampai nekat naik pohon ara. Tetapi ada juga yang sangat bandel dan keras, seperti dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Saudara-saudari terkasih, dari Injil hari ini kita melihat ada dua tokoh yang disebutkan oleh Yesus. Pertama, Yunus. Yunus adalah nabi yang dipanggil Allah untuk mempertobatkan orang Niniwe. Tetapi dia malahan melarikan diri ke Tarsis. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Lalu mereka membuang Yunus ke laut, dan laut itu berhenti mengamuk. Orang-orang itu jadi takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudari terkasih, tokoh kedua yang disebutkan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini adalah Salomo. Salomo merupakan putra dari Raja Daud yang sangat terkenal. Salomo terkenal karena
kebijaksanaannya yang luar biasa, tidak hanya di kalangan orang-orang Israel, tetapi juga sampai ke telinga ratu dari selatan. Ratu dari selatan itu memutuskan untuk mengunjungi Raja Salomo, dan dia sangat terkagum-kagum oleh kebijaksanaan Raja Israel tersebut. Dari kedua tokoh ini, yakni Yunus dan Salomo, Yesus ingin menyindir bangsa Israel sebagai bangsa terpilih dan merasa diri mereka sebagai orang-orang yang suci, supaya mereka belajar dari penduduk kota Niniwe dan ratu dari selatan. Sebab orang-orang Niniwe dan ratu dari selatan itu termasuk penyembah berhala yang menyembah banyak dewa atau patung-patung, sehingga dianggap hina dan rendah oleh orang Israel. Namun, dalam kenyataannya, orang-orang Niniwe mau bertobat setelah mendengar perkataan Yunus, sementara ratu dari selatan sungguh-sungguh berubah oleh kata-kata bijaksana dari Salomo. Dan Yesus lebih besar dari Yunus dan Salomo. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak segan-segan menyebut orang Israel yang menolak dia sebagai angkatan yang jahat. Padahal orang Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Namun, Yesus tetap mengkritik orang Israel dengan tajam dan keras. Hal yang sama tentu saja berlaku bagi kita umat Katolik dan Kristen. Kalau kita tidak mau bertobat, maka kita termasuk angkatan yang jahat. Dan sekarang ini di masa Prapaskah menjadi kesempatan yang sangat indah bagi kita semua untuk bertobat. Kita tidak perlu meminta atau menunggu tanda dari Tuhan supaya kita benar-benar serius dan sungguh-sungguh untuk bertobat. Sebab tanggal 2 Maret, 8 hari yang lalu, kita pun sudah menerima tanda dari Allah berupa abu yang dioleskan di dahi kita. Abu itu menjadi tanda bukan hanya menyangkut pertobatan, namun memberitahu kepada kita bahwa kalau kita tidak bertobat, maka kita akan hancur seperti abu yang dengan mudah berpindah dan diterbangkan oleh angin. Masih banyak tanda lain yang Tuhan Yesus berikan kepada kita agar bertobat, entah tanda untuk kelompok tertentu maupun tanda untuk diri kita sendiri, asalkan kita membuka hati. Apakah kita termasuk angkatan yang baik karena sudah bertobat? Atau kita termasuk angkatan yang jahat karena tidak mau bertobat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam sekaligus menyindir orang Israel yang tidak bertobat dengan menerima Allah yang Engkau wartakan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu di masa Prapaskah ini, kami terbuka terhadap tawaran pertobatan-Mu dan tidak menjadi angkatan yang jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.